skandal. Kerajaan, sisi tersembunyi Meghan di Yordania. Meghan Markle selalu mencari perhatian. Terlepas dari penyebabnya, upayanya, atau bahkan relevansinya, satu-satunya tujuannya adalah untuk merebut sorotan dan menghiasi sampul majalah, bahkan dengan mengorbankan kebenaran. Apa yang dimulai sebagai wawancara untuk membela diri berubah menjadi gempa media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah insiden langsung mengungkap skandal yang mengguncang opini publik internasional. Sebuah rekaman audio misterius secara tak terduga bocor secara langsung di siaran televisi, mengisyaratkan kecurigaan penyalahgunaan dana kemanusiaan di Yordania. Dana yang seharusnya ditujukan untuk tujuan mulia, tetapi mungkin sekarang telah membiayai rahasia pribadi. Menurut rekaman tersebut, tujuannya diduga untuk menyembunyikan berkas medis sensitif dari Chicago yang berasal dari ketika Meghan berusia 19 tahun melalui pembayaran terselubung. Hal ini dilaporkan memicu reaksi langsung dari Pangeran Harry yang, setelah menemukan tanda terima transfer yang bernoda, segera menarik kedua putranya dari siaran tersebut, berusaha melindungi mereka dari badai media yang terjadi. Sementara itu, dari istana, Pangeran William tampaknya mengaktifkan operasi keamanan siber yang ketat, memastikan pengumpulan semua bukti fisik yang terkait dengan pemeras dan mempersiapkan jebakan yang, jika dieksekusi dengan benar, akan mengekspos Meghan kepada jutaan pemirsa di seluruh dunia. Pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Apakah rekaman audio itu akan menandai akhir ambisi Meghan, atau masih ada kebenaran tersembunyi yang menunggu untuk diungkapkan? Kepercayaan antara dia dan Harry telah hancur total, dan monarki Inggris tampaknya memainkan kartunya dengan presisi strategis, seolah-olah setiap langkah diperhitungkan untuk mempertahankan citra institusionalnya tetap utuh, bahkan dengan mengorbankan hubungan keluarga dan aliansi pribadi. Dalam konteks yang lebih didorong oleh media dan terencana, Meghan memulai kunjungannya ke Yordania dengan presentasi yang diatur dengan cermat. Setiap gerakan, setiap senyuman, dan setiap interaksi dengan anak-anak pengungsi adalah bagian dari skrip hubungan masyarakat yang dirancang untuk meniru citra ikonik seorang putri karismatik mirip dengan Kate. Namun, kejadian tak terduga segera terjadi. Seorang gadis berusia 7 tahun secara defensif menarik diri setelah menerima pelukannya, memaksa Meghan untuk berimprovisasi dengan memperbaiki rambutnya untuk mengurangi kesan dramatis, sementara kamera terus merekam. Setiap gerakan diukur, setiap ekspresi dikalibrasi untuk dikenang dan untuk foto yang sangat ia inginkan. Di balik kamera, Meghan menjalankan rencana yang jauh lebih gelap. Setelah diam-diam meninggalkan kamp pengungsi, ia memasuki kamar hotelnya, memastikan privasi dengan tirai dan mesin penghasil suara putih. Di sana, ia menuju ke sebuah koper diplomatik berisi dana dari perusahaan-perusahaan regional Timur Tengah yang dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan. Dengan terampil, ia membuka kunci koper dan mengambil uang kertas dengan nominal tertinggi, dengan hati-hati menyegel semuanya dalam amplop coklat tanpa label. Dalam waktu kurang dari 1 menit, apa yang tampak sebagai tindakan bantuan berubah menjadi dugaan penggelapan dana internasional yang diselesaikan dengan presisi dan tanpa meninggalkan jejak langsung. Langkah Meghan selanjutnya adalah menyerahkan amplop itu kepada seorang pria yang menunggu di dermaga bongkar muat hotel yang gelap. Tanpa kata-kata atau gestur sopan, pertukaran itu berlangsung cepat. Dia melemparkan amplop itu, dan pria itu menangkapnya, memeriksa uang tunai dengan efisien dan tanpa emosi. Berkas medis tahun 1999 bernilai lebih dari jumlah ini, kata pria itu, mengisyaratkan besarnya rahasia yang dilindungi. Meghan, tanpa ragu, pergi, menyadari bahwa setiap gerakannya sedang dipantau, tetapi juga yakin bahwa tujuannya, liputan media dan manipulasi narasi, telah tercapai. Apa yang terjadi di Yordania tidak hanya mempertanyakan integritas Meghan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan monarki dengan pers, keamanan dan penanganan krisis keluarga.
Sementara publik tetap memperhatikan setiap gerak-gerik keluarga kerajaan, rahasia di balik layar mengungkapkan dunia di mana penampilan bisa lebih penting daripada etika, dan di mana kekuasaan dan ambisi memainkan peran penting. Ambil ini dan pergilah. Ambil ini dan menghilanglah. Lain kali kau akan mendapatkan jumlah penuhnya, desis Meghan. Tanpa menoleh ke belakang, ia berputar dan berjalan cepat menuju pintu keluar darurat. Kegelapan ruang bawah tanah seolah menyelimuti setiap sudut, membuatnya percaya bahwa transaksinya akan tetap tersembunyi. Tapi ia salah. Hanya 50 kaki jauhnya, tersembunyi di balik saluran ventilasi, seorang anggota garda kerajaan Inggris berpangkat tinggi telah berdiri tanpa bergerak selama 10 menit terakhir. Ia tidak ikut campur, ia hanya menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di bawah kerah jaketnya. Kamera inframerah yang tertanam di dasinya telah merekam setiap momen. Dari saat amplop jatuh, uang itu terungkap, dan kata sandi Chicago 1999 diucapkan. Dalam hitungan detik, data tersebut dienkripsi dan dikirim ke server terpisah di London. 3 hari kemudian, di lokasi syuting film di Montecito, California, ketegangan terasa nyata. "Potong!" teriak sutradara. Sesi kampanye media keluarga terhenti. Harry berjalan menjauh dari lokasi syuting, wajahnya tegang dan penuh kekhawatiran. Tekanan dari artikel-artikel yang mengkritik perjalanan ke Yordania mencekiknya. Sementara Meghan bersikeras merilis video baru untuk melawan opini publik. Ia menuju ke area lounge, meraih sebotol air mineral di atas meja kaca. Gerakannya menyebabkan tali tas tangan desainer Meghan yang dengan ceroboh diletakkan di tepi meja tersangkut. Tas itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Harry membungkuk untuk mengambilnya. Tangannya menyentuh bedak padat, lipstik, dan akhirnya berhenti pada selembar kertas yang dilipat menjadi 4 bagian terselip di dasar tas. Saat ia membukanya, sebuah kartu kecil jatuh. Itu adalah tanda terima transfer kawat internasional tidak resmi. Harry dengan cepat membaca detailnya. Amon, Yordania. Rekening penerima sesuai dengan serangkaian angka anonim di Chicago. Jumlah yang ditransfer persis sama dengan kekurangan yang dipertanyakan oleh tim akuntansi dana Gedung Putih. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah catatan yang ditulis dengan tulisan tangan istrinya sendiri. Hapus data asli 1999. Saat menjatuhkan kwitansi, ia mengambil kartu kuning yang jatuh di sampingnya. Itu adalah hasil USG janin. Di sudut kanan bawah terdapat tanda air rumah sakit bersalin di pinggiran kota Chicago, tertanggal 12 November 1999. Tahun itu, Meghan berusia 18 tahun. Harry menahan napas. Semuanya masuk akal. Perjalanan terburu-buru ke Yordania, akses ke koper berisi uang dengan kedok audit keuangan, transaksi misterius, seorang anak di Chicago dari lebih dari 2 dekade lalu, dan dana amal yang dialihkan untuk membayar pemerasan. Suara sepatu hak tinggi bergema di ruangan itu. Meghan memasuki area istirahat. Matanya tertuju pada kertas dan foto yang dipegang Harry. Kejutan berubah menjadi kepanikan total. Ia menerjang dokumen-dokumen itu, mencoba merebutnya kembali. Harry mundur selangkah, memutar bahunya untuk menghindari upaya Meghan. Dengan tegas, ia mengangkat bukti itu tinggi-tinggi. Menarik uang dari dana medis untuk anak-anak pengungsi untuk membayar seseorang di Chicago? USG, siapa ini? Harry meraung, maju dengan agresif. Meghan mencoba menjelaskan, mengklaim bahwa istana telah menaruh dokumen-dokumen itu di tasnya. Tetapi Harry tidak mau mendengarkan alasan apapun lagi. Dengan dorongan keras, ia mendorong Meghan ke samping, membuatnya tersandung dan membentur meja kaca. Setiap senyum untuk kamera, setiap pernyataan ketidakbersalahannya lenyap seketika. Tanpa membuang waktu, Harry menuju area bermain, mengumpulkan kedua anaknya, dan bergegas menuju pintu keluar.
Meghan mencoba meraih lengannya, tetapi ia menariknya dengan tegas. Tatapan matanya yang tajam menembus setiap perlawanan. Ia membuka pintu garasi, menempatkan anak-anak di belakang SUV, menutup pintu, dan mengaktifkan kunci pengaman. Meghan menggedor jendela, berteriak tak terkendali saat kendaraan itu menyala dan melaju pergi, meninggalkan rencana penutupannya benar-benar terbongkar. Di fajar dingin Chicago, di bawah hujan deras yang tak henti-hentinya, sebuah operasi sedang berlangsung yang hanya sedikit orang bayangkan mungkin terjadi di luar film mata-mata. Sebuah unggahan online sederhana yang tampaknya tidak berbahaya telah memicu badai media yang mengancam akan menyeret keluarga kerajaan Inggris ke dalam skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unggahan tersebut tanpa gambar eksplisit atau nama langsung berisi keselarasan sempurna antara waktu dan tempat. Seorang bayi yang terlupakan di rumah sakit bersalin pada tahun 1999 dan dana amal yang dialihkan di Yordania untuk membungkam. Di dalam istana Kensington, Pangeran William duduk diam di depan layar komputernya. Tidak ada yang tampak mengganggu ketenangannya. Tidak ada panggilan ke pers, tidak ada pernyataan penolakan yang harus disusun. Strateginya jelas, jarak yang dingin dan kendali mutlak. Pintu kayu ek menuju ruang kerja terbuka dengan mulus, dan kepala intelijen kerajaan meletakkan drive USB di atas meja. Suaranya tegas. Laporan analitis. Mari kita langsung ke intinya. Bukti itu memberatkan. Sebuah video dari seorang pengawal di Yordania mengkonfirmasi transfer uang tersebut. Sumber yang menyebarkan rumor secara online telah dilacak ke sebuah apartemen di South Side, Chicago. Lebih penting lagi, si pemeras menyimpan salinan fisik catatan medis tahun 1999 dan sebuah rekaman audio. Tujuannya sederhana, menunggu tawaran balasan, sejumlah uang yang akan menjamin kebungkamannya. William memeriksa drive USB di antara jari-jarinya dengan tenang dan terencana. Meghan dalam upayanya untuk melindungi kehidupan pribadinya telah melewati batas skandal keluarga. Ini sekarang menjadi kejahatan yang dapat menghancurkan reputasi seluruh institusi jika dibiarkan menyebar tanpa terkendali. Keluarga kerajaan tidak dapat membiarkan bukti fisik jatuh ke tangan pemeras kecil. Kerahkan tim pemulihan, perintah William, suaranya tanpa emosi. Temukan lokasinya, infiltrasi, sita semua dokumen asli, rekaman audio, dan perangkat penyimpanan apapun. Tanpa polisi, tanpa jejak. Saya ingin bukti itu ada di brankas saya sebelum pukul 6 pagi. Pada pukul 3 pagi, mekanisme predator diaktifkan di Chicago. Hujan deras menghantam jendela apartemen Rayot itu saat si pemeras memantau peningkatan interaksi pada postingannya. Di sampingnya, berkas medis berbingkai merah dan pita rekaman yang pudar menunggu hasil yang tak terhindarkan. Pintu depan tidak bergerak hanya dengan ketukan sederhana. Pintu itu disobek dari engselnya oleh sistem hidrolik yang canggih. 3 agen mengenakan perlengkapan taktis hitam menerobos masuk dengan presisi mematikan. Sebelum pria itu sempat bereaksi, ia dijepit ke meja. Sebuah lengan besi melumpuhkannya, menghancurkan wajahnya ke keyboard. Sosok kedua dengan kasar mencabut hard drive komputer dan memasukkan semuanya ke dalam tas kerja dengan penutup magnet. Sebuah amplop dilemparkan ke atas meja di depan mata si pemeras yang terkejut. Tidak ada uang, hanya foto panorama keluarganya dan rute harian putrinya ke sekolah. Diam, atau ini akan menjadi publisitas terakhirmu, gumam agen itu, mengencangkan cengkeramannya dengan pesan yang jelas. Dalam beberapa menit, sosok-sosok bayangan itu mundur, membawa semua bukti kunci bersama mereka. Si pemeras itu roboh, gemetar hebat, menyaksikan ambisinya hancur berkeping-keping hanya dalam waktu 2 menit. Kendali kini berada di tangan William, bukti yang tak terbantahkan berpindah tangan, dan bersamanya kekuasaan atas kebenaran dan keheningan. Sementara itu, di Los Angeles, markas besar televisi nasional beroperasi dengan kapasitas penuh, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang Chicago telah mendefinisikan kembali jangkauan kekuasaan nyata dan harga kerahasiaan.
Meghan Markle keluar dari mobil lapis baja yang dipinjam sementara oleh seorang teman. Harry tidak bersamanya. Tidak ada pengawal kerajaan yang membukakan pintu. Hanya seorang asisten komunikasi yang berlari di belakang, terus-menerus memegang payung untuk menghalangi lensa paparazzi yang mengelilingi pintu masuk. Setiap langkah Meghan diperhitungkan. Setiap gerakannya direncanakan sebelumnya. Sinar matahari menerangi gaun sutra krem pucatnya, sementara riasan wajahnya yang muram menonjolkan citra seorang wanita yang dikejar-kejar dunia, namun tangguh, bertekad untuk mengendalikan narasi sebelum orang lain melakukannya. Tujuannya jelas, untuk mendahului pemberitaan publik dan tampil langsung di acara pagi dengan rating tertinggi di Amerika Serikat. Di sana, ia berharap dapat mengubah rumor anonim tentang dugaan keterlibatannya dalam tempat mengerikan di Chicago menjadi kampanye fitnah yang diatur, klaimnya, oleh istana itu sendiri. Ia sangat yakin bahwa pemeras di Chicago masih memiliki bukti fisik menuntut jumlah yang lebih besar, dan bahwa dalam waktu singkat itu ia dapat mengambil kendali atas cerita tersebut. Setiap gerakan kamera telah dilatih. Kamera satu akan mengambil gambar close up ketika kata Chicago disebutkan. Manajer lantai menyerahkan naskah berisi pertanyaan yang telah disetujui sebelumnya, dan Meghan hanya perlu menatap lensa dan membiarkan air matanya jatuh pada saat yang tepat. Ia berjalan ke sofa tengah di studio, merapikan lipatan gaunnya sementara seorang teknisi audio meletakkan mikrofon kecil di kerah sutranya. 3 kamera raksasa menyalakan lampu merahnya secara bersamaan. Tepat pukul 9.00, siaran langsung dimulai dan puluhan juta pemirsa di seluruh dunia menatap layar. Meghan yang tidak menyadari apa yang terjadi di seberang Atlantik tidak tahu bahwa Pangeran William sedang menonton adegan itu dari Istana Kensington, duduk dengan tangan terlipat di depan monitor besar. Hukuman dari kerajaan bukanlah untuk mencegat lawan, tetapi untuk membiarkan mereka secara sukarela memanjat tiang gantungan sebelum menarik pintu jebakan di bawah kaki mereka. Dan begitulah yang terjadi. Pintu kaca ruang kendali terbuka, dan sebelum direktur teknis sempat bereaksi, 2 pria berpakaian hitam, perwira senior intelijen kerajaan, masuk tanpa senjata dan tanpa surat perintah. Salah satu dari mereka membanting tas kerja berlapis timah ke konsol utama, benturannya tajam dan keras. Yang lain mengeluarkan drive USB hitam dan kaset digital dari sakunya. Buka saluran audio utama, arahkan file video ini ke layar LED di belakangnya. Perintahnya, suaranya tegas dan menusuk menatap direktur yang membeku. Ini bukan permintaan. Jika layar itu tidak menyala dalam 30 detik, seluruh jaringan siaran Anda di Inggris dan Eropa akan dimatikan secara permanen. Direktur gemetar meraih panel kontrol dan jebakan itu terpicu. Di studio, suasana menjadi mencekam. Pembawa acara mengikuti naskah memulai pertanyaan yang telah disetujui sebelumnya. Meghan, dalam beberapa hari terakhir, dunia diguncang oleh kata kunci anonim yang menunjukkan Anda terkait dengan penggelapan dana amal di Yordania untuk menutupi dugaan anak rahasia di Chicago ketika Anda berusia 19 tahun. Apa yang ingin Anda katakan kepada jutaan orang yang menonton Anda saat ini? Meghan menarik napas dalam-dalam, menundukkan pandangannya untuk menampilkan citra kerentanan yang sempurna. Ia meletakkan tangan di dadanya, dan suaranya mulai bergetar. Saya benar-benar hancur. Tidak ada anak di Chicago. Tidak ada penggelapan di Yordania. Ini adalah serangan jahat yang menargetkan seorang ibu yang hanya mencoba berbuat baik. Mereka telah mencuri catatan pribadi saya, mengedit tanda terima palsu untuk menghancurkan saya. Semua karena saya menolak untuk tunduk pada aturan kuno mereka. Ia mengangkat pandangannya, fokus pada kamera satu. Senyum setengahnya yang terencana memancarkan kekuatan dan kendali. Setiap gerak tubuh dirancang untuk menyampaikan ketulusan. Setiap kata diatur dengan cermat agar pemirsa dapat menyerap narasinya sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Sementara itu, orang-orang berpakaian hitam mengawasi siaran dari ruang kendali.
memastikan bahwa bukti digital digunakan dengan benar, bahwa setiap gerakan Meghan direkam dan didokumentasikan untuk dampak maksimal. Setetes air mata mengalir di pipinya, meninggalkan jejak yang seolah tak berujung. Studio itu hening mencekam saat Meghan bersiap berbicara dan memperkuat sandiwara korbannya. Namun tepat pada saat itu, suara statis yang menusuk telinga menghancurkan pengeras suara di langit-langit. Suara itu seperti kuku yang menggores kaca, membuat presenter itu terkejut, menjatuhkan tumpukan kartu pertanyaannya ke lantai. Meghan mengerutkan kening dan menyentuh earphone-nya. Siap memberi isyarat kepada teknisi untuk mematikan suara bising tersebut. Kemudian, suara yang sangat otentik dan mengerikan menggema dari pengeras suara besar itu. Itu bukan suara statis, itu suaranya sendiri, dingin, pahit, dan penuh perhitungan. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Aku sudah mengambil uang dari dana kemanusiaan di Yordania. Suruh dia menghancurkan akta kelahiran tahun 1999 itu, atau kita semua akan hancur bersama. Audio itu bergema di dinding kedap suara. Setiap suku kata beresonansi dengan sangat jelas. Studio itu hening total. Jari-jari asisten produksi tiba-tiba berhenti mengetik. Juru kamera perlahan menurunkan lensa. Mata Meghan membelalak. Air mata yang membeku di tengah pipinya tampak melayang di udara. Ia melompat dari sofa, melambaikan tangannya ke arah ruang kendali. Matikan siaran sampah yang diedit itu sekarang juga. Namun hukuman baru saja dimulai. Layar LED besar di belakangnya yang menampilkan logo statis jaringan tersebut padam dan menyala kembali sedetik kemudian. Kali ini tidak ada grafik yang mencolok, layar terbagi menjadi dua. Di sebelah kiri, sebuah gambar tajam yang ditangkap oleh kamera tersembunyi. Meghan di sudut gelap ruang bawah tanah di Yordania, melemparkan amplop berisi uang tunai kepada pria berjaket abu-abu. Di sebelah kanan, pukulan paling telak gambar berwarna dari akta kelahiran medis asli, dicap merah oleh Rumah Sakit Chicago pada tahun 1999. Setiap baris teks sangat jelas, nama ibu Meghan Markle, status penerimaan kelahiran anonim. Di latar belakang berkas tersebut, tanda terima transfer kawat internasional persis sesuai dengan defisit dana Gedung Putih di Yordania. Setiap bukti fisik yang digunakan Meghan untuk memeras, mengalihkan dana, dan mengubur masa lalunya kini terungkap dalam resolusi 4K, disiarkan langsung ke puluhan juta televisi dan telepon seluler di seluruh dunia. Kebohongan yang terucap dari bibirnya beberapa menit sebelumnya langsung runtuh di hadapan dokumen-dokumen yang tak terbantahkan. Rasa malu menghantamnya seperti badai. Ia terhuyung mundur, tumitnya tersangkut di tiang lampu sorot, jatuh ke lantai. Mikrofon di kalungnya terlepas dan jatuh dengan bunyi berderak. Ia berlutut di karpet, memegangi kepalanya, matanya terbelalak kaget melihat bukti yang menghancurkan harga dirinya di layar raksasa. Wajah-wajah penonton yang hingga beberapa saat sebelumnya menunjukkan simpati berubah menjadi penghinaan dan rasa jijik yang mendalam. Tidak ada yang bergerak untuk membantunya. Pembawa acara melepas earphone-nya dan mundur 3 langkah, seolah takut terkontaminasi oleh kebenaran yang terungkap di hadapan mereka semua. Itu adalah eksekusi publik yang tidak membutuhkan tiang gantungan, polisi, atau agen FBI. Bagi keluarga kerajaan, penjara akan menjadi hukuman yang terlalu ringan. Pembalasan yang sesungguhnya terletak pada pencabutan kehormatan dan kekuasaan mereka, mengisolasi pengkhianat dari setiap pilar dukungan. 4 penjaga keamanan bertubuh besar dari jaringan tersebut mendorong pintu dan masuk tanpa borgol, tetapi dengan kekejaman yang jauh lebih mengintimidasi. 2 di antara mereka mencengkeram lengan Meghan, menariknya dengan kasar dari lantai. "Lepaskan aku, kalian tidak berhak. Aku seorang bangsawan," teriaknya meronta-ronta, mencakar udara kosong dengan putus asa. Tetapi gelar yang pernah melindunginya telah menjadi ironi yang pahit. Gema kejatuhannya bergema di seluruh studio saat bukti terus diputar di layar tanpa henti. Setiap penipuan, setiap manipulasi,
Setiap kebohongan yang dengan hati-hati dibangun untuk menjaga citranya tetap utuh menguap di depan mata dunia. Penonton, pers, dan media sosial menjadi hakim seketika. Kebohongan yang paling terencana telah terungkap, dan dengan itu kerapuhan seluruh fasad medianya. Meghan diantar keluar, tak berdaya dan dipermalukan. Setiap langkah bergema sebagai pengingat bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya. Kesaksian, bukti, dan catatan medis mengungkapkan bukan hanya korupsi dan pemerasan, tetapi juga kerentanan mereka yang menganggap diri mereka tak tersentuh. Layar raksasa terus menampilkan bukti tanpa perubahan, sementara dunia menyaksikan citra yang dipupuk dengan hati-hati tentang seorang wanita yang hidup di tengah hak istimewa, manipulasi, dan rahasia terpendam hancur berantakan. Deru kamera, kilatan cahaya yang tak henti-henti, dan teriakan wartawan menandai awal dari akhir. Segera pergi. Perintah kepala keamanan tanpa gelar, tanpa upacara, tanpa menghiraukan ketenaran yang telah dipupuk wanita itu selama bertahun-tahun. Meghan diseret melalui koridor studio, tubuhnya terbentur karpet saat puluhan ponsel merekam setiap momen penghinaan. Bintang yang pernah bersinar dengan bangga kini telah menjadi debu di hadapan ratusan mata yang tak kenal ampun. Pada saat itu juga, ponsel di dalam tas tangannya bergetar hebat. Asisten komunikasinya bergegas ke sisinya, gemetar, memperlihatkan layar. Sebuah peringatan datang dari bank yang mengelola dananya. Semua rekening pribadi dan organisasi serta kartu kredit atas namanya telah dibekukan atas perintah para donatur internasional, berdasarkan bukti penipuan yang baru saja disiarkan ke seluruh dunia. Ribuan mil jauhnya, di kantornya yang bermandikan sinar matahari di Istana Kensington, Pangeran William menyaksikan kejadian itu. Tatapan dinginnya tetap tertuju pada monitor televisi yang menayangkan penghinaan publik terhadap Meghan yang dipaksa keluar oleh petugas keamanan jaringan. Tanpa senyum, ia mengangkat gagang telepon dan menekan nomor ekstensi internal. Semua kartu akses keamanan, hak akses, dan kekebalan diplomatiknya dengan ini dicabut. Semua saluran komunikasi diblokir. Mulai detik ini, kerajaan tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita ini. Dengan bantingan tajam, ia menutup laptopnya. Suara itu bergema seperti pukulan palu, menandai akhir pasti dari manipulasi yang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Monarki telah menunjukkan kekuatannya. Tanpa suara, tanpa perdebatan, hanya serangan bedah, tepat dan tanpa ampun, yang ditujukan langsung ke titik terlemah musuh. Sementara dunia terguncang oleh siaran langsung itu, di dalam Montecito Manor, Pangeran Harry tetap tak bergerak di ruang kerjanya. Pintu terkunci dan keheningan mutlak menyelimutinya. Di hadapannya, di atas meja kayu ek yang kokoh, tergeletak dua berkas tebal yang disiapkan oleh tim hukum kerajaan. Yang pertama, dokumen untuk perceraian sepihak. Yang kedua, sebuah dekrit yang mencabut hak asuhnya atas kedua anaknya, berdasarkan bukti penipuan keuangan, pencurian dana amal, dan penyembunyian masa lalu yang penuh penipuan. Harry menatap kosong ke angkasa. Jantungnya membeku ketika melihat kwitansi jatuh dari dompet istrinya sehari sebelumnya. Kepercayaan buta telah mati. Tumor beracun manipulasi perlu dihilangkan dengan tangan bedah yang paling tajam. Dia mengeluarkan pena bertutup emas, membukanya, dan tanpa berkedip atau sedikit pun keraguan, menandatangani kedua berkas itu dengan goresan yang tegas. Dia menutup folder-folder itu, menyisihkannya, dan berjalan ke jendela kaca, menatap halaman rumput yang sepi. Di luar sana, Meghan telah dibuang di depan stasiun televisi, dikelilingi oleh paparazzi yang haus darah. Dirampas kartu kreditnya, tim humasnya, dan keluarganya untuk kembali. Dia mencari kekuasaan dengan menginjak-injak rahasia orang lain. Dan apa yang dia terima sebagai imbalannya adalah pengasingan total dan penghinaan dari seluruh dunia. Papan catur kekuasaan kerajaan telah mencapai ujungnya. Pemenangnya bukanlah mereka yang berteriak paling keras, tetapi mereka yang tetap diam, menyimpan bukti fisik hingga menit terakhir.
amplop hitam di Yordania, dan berkas medis tahun 1999 di Chicago menjadi elemen yang sepenuhnya menjatuhkan kerajaan Meghan. Jika pengawal itu secara tidak sengaja merekam transaksi tersebut, berapa lama lagi ambisi manipulatif Meghan akan bertahan, membutakan keluarga kerajaan? Pertanyaan ini menggantung di udara saat siaran berakhir dan dunia tanpa sadar menyaksikan strategi diam-diam dan kejam yang telah mengamankan kekuasaan absolut kerajaan. Dalam terungkapnya kisah ini, pesannya jelas. Manipulasi mungkin memberikan kekuasaan sesaat, tetapi kebenaran dan bukti yang ditangani dengan tepat selalu menentukan vonis akhir. Kejatuhan Meghan bukan hanya kisah skandal media. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana bahkan rahasia yang paling dijaga dengan cermat dapat berbalik melawan arsiteknya sendiri, dan bagaimana monarki menunggu dengan diam-diam momen yang tepat untuk bertindak.